الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأرسل الله بكتابه الكريم وصية كبيرة عظيمة كما قاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang saya bacakan tadi menginformasikan bahwa di antara hal yang patut untuk disyukuri adalah ketika Allah menjadikan bagi umat ini bulan Ramadan sebagai bulan khususan untuknya. Jadi yang kedua yang harus disyukuri karena Quran diturunkan. Kemudian yang ketiga yang harus disyukuri adalah karena puasa disyariatkan. Kemudian yang keempat yang harus disyukuri karena Allah menetapkan satu rukhsah kepada orang yang sakit atau yang dalam perjalanan lalu dia tidak mampu dia dibolehkan untuk tidak puasa. Dan yang keempat yang harus disyukuri ketika Allah memerintahkan menyempurnakan ibadah puasa itu lalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita pahami bahwa semua ini harus disyukuri? Karena ujungnya ayat mengatakan la'allakum tashkurun. Semoga kalian pandai bersyukur. Pertanyaannya, kita sudah berada di 25 Ramadan. Mari kita evaluasi perjalanan spiritual kita di bulan Ramadan ini. Pertanyaannya adalah, apa bekasan kewajiban puasa yang disyariatkan dan diperintahkan kepada kita selama 25 hari di bulan Ramadan ini? Ada bekasannya? Secara spiritual tentunya. Kalau bekasan lahir, jelas. Bapak lapar, bapak haus, itu bekasan lahir. Kalau bekasan lahir, jelas. Ada yang turun badannya, dan seterusnya. Tapi bekasan yang saya maksud di sini adalah bekasan spiritual. Bekasan yang rohani. Bekasan yang terkait dengan kualitas hati. Contohnya, kata Nabi, lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun indal iftar. Dia gembira ketika dia iftar. Saya tidak mau menerjemahkan kata iftar ketika dia berbuka puasa. Karena bukan itu maknanya. Sebentar saya jelaskan. Kemudian yang kedua,
farhatan inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kalau ini dianalisis lebih dalam hadis ini, maka kita bisa berkata bahwa syariat ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, salah satu hasilnya, puncaknya adalah kebahagiaan rohani. Apa kebahagiaan rohani yang pertama yang kita dapatkan di dunia? Yakni ketika puasa itu mengantar kita kepada iftar. Apa yang dimaksud iftar? Iftar itu adalah ketika puasa itu mengantar kita kembali ke fitrah kesucian kita. Bukan ketika berpuasa. Kalau ada orang yang bergembira ketika dia berpuasa, lalu alasan kegembiraannya karena puasanya sudah selesai, lalu kemudian dia makan melebihi apa yang diajarkan oleh agama, maka orang seperti ini belum iftar, belum gembira. Karena yang dimaksud gembira adalah orang yang puasanya mampu menjadikannya manusia murni dan meninggalkan kehewanannya. Itu yang dimaksud. Jadi orang yang fitrahnya kembali kepada fitrahnya, pengaruh hawa nafsunya itu melemah. Maka ketika dia makan, dia tidak makan berlebihan misalnya. Ketika dia makan, dia hanya makan untuk menguatkan tubuhnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang yang berpuasa dan ketika dia berpuasa seluruh makanan hasrat hatinya ingin memakannya semua, maka dia masih tamak. Maka dia masih rakus. Maaf. Kalau itu yang terjadi, puasanya tidak mengantarnya kepada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu hanya diukur ketika orang tidak berpuasa lagi dan dia berbuka, maka dia tidak bersinergi dengan kebahagiaan kedua. Tapi kalau yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu, maka itu bersinergi dengan kebahagiaan yang kedua di akhirat nanti, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menjadikan akal wahyunya sebagai pemimpin dalam hidupnya yang bisa ketemu dengan Allah sebagai suatu kenikmatan yang sangat tinggi di akhirat nanti. Orang yang dikuasai oleh nafsunya tidak akan mampu ketemu dengan Allah. Yang kedua, pertanyaannya, apa benar kita sudah bahagia? Luar. Tanya diri kita sendiri. Kita yang bisa jawab. Kalau ternyata belum, dan menurut saya, kita harus selalu berpikir belum. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku dari kelompok orang yang bahagia ini. Baru usaha. Yang kedua yang kita harus evaluasi terkait dengan makna kesyukuran kepada turunnya Al-Quran. Mungkin di antara kita sudah ada yang sampai 3 kali tamat, 4 kali tamat, bahkan boleh jadi 5 kali tamat. Tapi pertanyaan saya, apa bekasan dari tamat itu? Ada penambahan pengetahuan kita tentang Quran yang kita baca? Atau memang dalam mindset kita hanya beribadah untuk menemukan pahala dan memperoleh pahala? Kalau saya Bapak sekalian tahu ragu dengan pahala itu, pasti Allah beri. Allah sudah janji kok. Tidak mungkin Allah mengingkari pahala itu. Janjinya tidak mungkin. Maka yang harus dipertanyakan adalah setelah Bapak baca Quran itu, betulkah Quran itu mencahayai kehidupannya Bapak? Kenapa saya harus katakan itu? Nabi bersabda, "Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuhu." Boleh jadi ada pembaca Quran, tapi Quran justru melaknatnya. Hati-hati di sini. Siapa contohnya orang yang dilaknat oleh Quran padahal dia pembaca Quran? Di zaman Nabi contohnya adalah Ibnu Muljam yang menghantam kepalanya Imam Ali di hari ke-20 Ramadan waktu subuh. Sementara Imam Ali sementara sholat, pedangnya dihantamkan ke kepala Imam Ali.
Siapa Ibnu Muljam itu? Ibnu Muljam itu ahli tahajud. Ibnu Muljam itu penghafal Quran 30 juz. Ibnu Muljam itu adalah pernah menjadi utusan Quran oleh Khalifah Umar bin Khattab di zaman Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir. Dia diutus menjadi guru Al-Quran ke Mesir. Tapi dia melakukan hal yang sangat berbahaya dan sangat keluar dari Islam. Yakni ketika dia membunuh Imam Ali menantu Nabi, pintunya ilmu Islam, sahabat pertama yang masuk Islam, yang tidak mungkin diragukan keimanannya. Dan yang menariknya lagi, apa yang terjadi dengan Imam Ali yang diperangi kepalanya waktu itu Nabi sudah informasikan ketika Jumat terakhir di bulan Ramadan, bukan Jumat terakhir. Jumat terakhir di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Ketika itu Nabi berkhutbah dan memperingatkan kedatangan Ramadan. Tiba-tiba Nabi menangis. Lalu Ali bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Kata Rasul, "Ya Ali, baru saja Jibril datang kepadaku menyampaikan peristiwa yang akan terjadi kepadamu. Nanti kamu akan diparangi oleh seseorang dan kepalamu akan menjadi terluka keras, terluka berat, dan itu yang akan menyebabkan kematianmu." Imam Ali hanya bertanya, "Bagaimana dengan agamaku ya Rasul? Apa selamat?" Kata Nabi, "Agamamu selamat." Imam Ali tidak bertanya lagi. Jadi informasi kematian Imam Ali itu sudah disampaikan oleh Nabi lewat Jibril. Dan yang menarik lagi adalah ketika informasi itu disampaikan, satu saja pertanyaannya Imam Ali, "Apakah agamaku selamat?" Kata Nabi, "Agamamu selamat." Lalu Nabi mengatakan, "Orang yang membunuhmu itu diperumpamakan dengan orang yang membunuh unta Nabi Saleh." Bayangkan dosanya pembunuh unta Nabi Saleh dengan dosanya Ibnu Muljam yang membunuh Imam Ali itu sama. Sekarang pertanyaannya, betulkah Quran itu sudah hidup di pikiran kita, hidup di hati kita, hidup di action kita, hidup di dalam kehidupan kita? Atau Quran itu hanya sekedar kita jadikan objek bacaan untuk mendapatkan pahala? Bapak sekalian, itu tidak cukup. Tidak cukup. Harus ditingkatkan. Jangan puas di situ. Harus naik. Quran itu dimengerti, lalu diamalkan. Yang puncaknya adalah Quran itu jadikan moralitas akhlak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala shahra ramadana shahra siyam. Shahra unsila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa awsana Allahu fi kitabihil karim wasiyatan kabiratan wa azimatan kama qalahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarana Allahu amran aziman kama qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad at-tayyibin at-tahirin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah saya, sebagian kecil, saya tidak mengatakan sebagian banyak, sebagian kecil umat Islam menggunakan dan memanfaatkan 10 terakhir Ramadan untuk mencari apa yang disebut dengan Lailatul Qadar.
Apa yang dimaksud kemuliaan Lailatul Qadar? Kesimpulan pengkajian saya, Bapak sekalian, kesimpulannya itu adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang beriman yang idul Quran. Dia kembali kepada Quran yang diturunkan pada malam itu. Kalau orang kembali kepada Quran yang diturunkan pada malam itu, maka hatinya akan penuh dengan bisikan malaikat yang selalu mengawal Quran itu. Karena malam itu Quran dikawal oleh malaikat. Bahkan hatinya akan dibisiki oleh bisikan makhluk Tuhan yang lebih suci dari malaikat. Ya, disebut dengan ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Jadi ruh yang dimaksud di sini bukan Jibril, karena Jibril alaihissalam sudah masuk dalam kategori malaikat. Tapi ruh yang dimaksud di sini adalah makhluk Tuhan yang lebih suci daripada Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Itu selalu hadir dan mencahayai hatinya. Inilah yang dimaksud orang yang mendapatkan Lailatul Qadar karena itu ini yang mencahayai kehidupannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diharapkan untuk kita dapatkan di bulan Ramadan ini Allah menganugerahkan kepada kita. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa dzunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al siyamana siyamas sha'imin wa qiyamana qiyamal qa'imin. Allahumma nawwir qulubana binuri Qur'anik, nawwir basarana absarana binuril Qur'anik. نوّر أعيننا بنور القرآن نوّر حياتنا بنور القرآن ونوّر مماتنا بنور القرآن اللهم اجعلنا مع القرآن اللهم اجعلنا مع القرآن اللهم اجعلنا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحينا كما حياة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا كما أمت نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Wantabih. Perhatikan Bapak sekalian. Allah bersumpah di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Waktu adalah kerugian bagi manusia kecuali kalau waktu itu dia ikat dengan keimanan, dia ikat dengan amal saleh, dan dia ikat dengan kebenaran, dan dia ikat dengan kesabaran, maka kerugian akan terangkat dari dirinya dan diberikan keuntungan. Aqimis shalah.